Oke, kita akan membagikan tip trik cara perbaikan dan cara mengetahui masalah pada turbo ya. Pertama kita akan jelaskan masalah pada turbo. Umumnya turbo itu kalau masalah yang umum biasanya itu ininya macet. Jadi untuk mengecek turbo itu normal atau tidak bagian turbonya, yang kita lakukan adalah melepas tuas yang di sini. Nah, lalu kita goyang-goyang seperti ini. Ini harus ringan ya. Kalau dia seret, itu timbul masalah. Jadi kita starter, kalau dia seret, dia turun begini ketika mobil hidup. Lalu kontak kita off kan, dia juga naik. Nah, naik. Tapi kita tahunya, oh ini masih bekerja. Kan gitu. Padahal ini seret. Ini butuh kecepatan tinggi untuk menggerakkan ini. Jadi dia gerak dikit-dikit gini cara kerjanya. Kalau dia seret, dia lambat, jadi telat respon. Kalau dia macet, itu sudah pasti ketahuan, tidak gerak atau gimana. Kalau dia seret, dia telat respon. Nah, kalau sudah telat respon, itu akan timbul DTC, turbo tidak bekerja. Semakin panas mesin, semakin dia macet. Padahal waktu kita kontak dan nyalakan mesin ini bekerja kelihatannya. Makanya kalau cek turbo harus dilepas tuasnya ini. Ini kita gerakkan pakai obeng atau pakai apa, atau kunci L, kita turunkan, kita naikkan. Kok terasa berat, itu wajib dibersihkan. Terus cara membersihkannya gimana? Untuk turbo ya, ini membersihkannya bukan pakai karburator cleaner. Jadi ini harus pakai bensin. Terus caranya gimana? Caranya bensin kita masukkan ke wadah seperti ini, kira-kira 1 liter ya. Kira-kira ini masuk. Nanti ini kita rendam. Waktu perendaman ini digerak-gerakkan sampai benar-benar ringan. Kalau sudah ringan, baru selesai. Lalu penyebabnya apa kok ini macet? Ada yang bilang dari olinya karena kerak. Tapi menurut saya ini penyebabnya macet itu karena turbo ini sudah tidak bekerja dan masih tetap kita pakai. Biasanya solenoidnya bermasalah. Kalau solenoidnya bermasalah, biasanya ini cuma ditarik seperti ini. Kalau sudah begini, dia nggak gerak lagi. Lama-lama kan macet.
Kalau dia bekerja terus begini, nggak mungkin macet kalau solenoidnya normal atau nggak ada kebocoran atau aktuatornya yang masalah dan ini diam dan mobil tetap kita pakai berhubung masih bisa misalnya tak kunjung diperbaiki nunggu besok-besok, lama-lama ininya macet. Kalau dia tetap bekerja gerak gini terus setiap dikendarai, ini nggak akan macet sebenarnya. Terus ada yang bilang ini harus ganti, ini sudah korosi, sudah macet parah. Nggak ada ini korosi, apalagi yang orinya, baling-balingnya ini masih ada normal, as tidak putus, tidak bocor. Gara-gara macet terus kita ganti. Kalau beruang itu nggak masalah, tapi dapatnya juga yang KW biasanya. Yang orinya nggak tahu ada ndak ini. Nggak usah diganti, rendam aja pakai bensin ini kita gerak-gerak puasnya sampai dia ringan kembali. Lalu setelah ini ringan, normal, ya kita tes. Kalau ini hanya turun begini, setelah kita pasang turun, setelah mesin nyala ini turun, kita suruh orang injak-injak gas, kocok-kocok gas. Kalau dia diem aja berarti solenoidnya biasanya tidak bekerja. Nah, lalu kita cari masalah utamanya. Solenoid vakum itu bisa diperbaiki, videonya ada. Cari aja kalau perbaiki solenoid mudah. Atau kebocoran, kalau ada kebocoran vakum atau vakumnya tidak ada, ini tidak gerak, bisa jadi macet ini imbas dari problem sebelumnya, dia posisi diam begini atau ketarik terus begini. Kalau diam begini biasanya mobil loyo, tidak ada tenaga, suaranya hung gitu mesinnya, asapnya hitam banyak. Kalau tarik gini dia overboost, biasanya melengking, nanjak. Kalau kita apalagi kita geber untuk nyalip, nanjak. Kalau ini terlalu rapat biasanya ngerem mesinnya. Jadi setelannya kalau saya itu rata, jadi itu rata setelan pentokannya. Kalau terlalu naik, ini celahnya, kira-kira itu ada celahnya sedikit. Terlalu naik dia terlalu lebar, busnya kurang. Kalau terlalu turun dia ini tertutup, mesinnya ngerem seperti itu. Terus kalau ganti turbo ini, cartridge-nya ini, itu kira-kira kerusakan seperti apa? Nah kan gitu. Oh, apa bocor sini atau sini bocor? Sebenarnya ini sulit bocor ya kalau seal sini, yang sini. Masalahnya di sini ini, di turbo bagian sini dia bertekanan, udara bertekanan. Jadi ketika dia turbo itu berputar, ini menekan, udaranya menekan. Kalau oli atau air keluar ke sini sulit. Bagian sini juga bertekanan. Ini bertekanan dari gas buap. Kalau oli bocor ke sini itu juga sulit. Sedangkan ini jalur oli, jalur air ini lancar. Jadi ini kalah tekanannya sama turbo kanan kiri ini. Tekanannya kurang lebih seperti itulah, kalah.
Kalau sudah mungkin oblak parah mungkin bisa. Kalau ini macet-macet terus ini sudah korosi harus ganti. Jangan diganti. Ini tidak bisa korosi, ini bahannya luar biasa bagus. Cukup direndam dengan bensin, kita gerak-gerakkan sampai dia ringan. Kalau asnya ini mungkin patah atau semacam apalah yang wajib ganti itu wajar lah. Ini kalau patah ya gimana lagi, tapi seperti baling-balingnya ini kita simpen buat part apa nggak tahu kepake nanti. Terus yang ini dratnya ini drat kebalik. Jadi kalau lepas ke kanan, kencangin ke kiri. Ini mudah aja lah, nggak perlu dijelasin. Ngerakitnya juga gampang lah, nanti urutannya tinggal masukin. Oke, apalagi. Oke, sementara segitu dulu ya, oke. Ini sudah dirakit ya. Nanti kalau ini seret, berarti ada yang salah. Biasanya ring yang seperti topi tebel itu kebalik, harus nyancep ke atas ke plat kuningan, dia kebalik ke bawah, nanti ini seret. Kalau apakah turbo ini bisa macet di bagian asnya, ini tidak bisa ya, soalnya ini kalau dikencangin mentok dia ada bentokannya. Jadi kalau ini seret berarti salah pasang. Tapi waktu di mobil kok macet, wah itu salah pasang terus dipasang ke mobil dan nanti pasti macet seperti itu. Oke, jadi harus seperti ini, ringan diputar, berarti tidak salah pasang. Oke, terima kasih.